Lampu merah menyala, kota menahan napas. Di selah asap knalpot dan tatapan setengah sadar para pengendara, bunyi plok-plok memantul seperti pengumuman kelas sosial. Di persimpangan itu, hierarki terbentuk tanpa piagam. Ada gitaris yang diperlakukan bak sarjana, ada biola listrik yang dianggap profesor tamu. Di bawahnya, vokalis dengan speaker pecah masih memperoleh toleransi. Paling bawah, pengamen keplok, bangsawan tanpa silsilah, aristokrasi nol yang hidup dari jeda 30 detik. Keplok tangan terlalu dekat dengan tubuh untuk disebut seni oleh selera yang mencintai jarak. Ia tidak memamerkan kabel, tidak meminjam legitimasi listrik. Modalnya kulit, tulang, dan keberanian menghadapi penilaian kilat, memberi atau mengunci pintu. Dalam standar estetika kota, keplok disalahpahami sebagai kemalasan yang kebetulan berbunyi. Padahal ritme yang konsisten menuntut disiplin, latihan sunyi, dan ketepatan yang tak kalah keras dari metronom konservatorium. Di teater ada farmasi lain yang lebih terorganisasi, seperti band mini yang berdiri di tepi jalan, pemain musik berjajar, dan beberapa langkah di depan para pengedar kotak beredar lincah. Tugasnya sederhana dan efisien, menangkap uang yang dilemparkan, menyisir rasa iba sebelum lampu berubah hijau. Pembagian peran rapi, alur kerja jelas. Di sini seni dipisahkan dari kasirnya, ekspresi dari administrasi receh. Model ini lebih mudah diterima karena menyerupai apa yang kota pahami sebagai profesionalisme. Band trotoar itu memperoleh legitimasi bukan semata karena bunyinya, melainkan karena strukturnya. Ada yang tampil, ada yang memungut, dan ada yang mengatur jarak. Kota menyukai organisasi. Ia curiga pada tubuh yang berdiri sendirian. Pengamen keplok yang bekerja tanpa perantara dianggap tidak layak bukan karena kurang musikal, melainkan karena terlalu jujur. Kejujuran semacam itu mengganggu alur konsumsi cepat. Masyarakat mengajarkan meritokrasi sambil mempraktikkan feudalisme rasa. Nilai ditentukan oleh kemasan. Yang berkilau dan terkoordinasi dianggap pantas. Yang mengandalkan tubuh sendiri dicurigai. Pemberian receh sering berfungsi sebagai anestasi rasa bersalah. Cepat tanpa tatap, tanpa pengakuan, uang dilemparkan, kota ditangkap, lampu hijau menyapu bersih relasi. Dalam konteks ini, diagnosa logika menangkap simptomnya. Seni dinilai berdasarkan jaraknya dari tubuh. Semakin dekat dengan kulit, semakin rendah statusnya. Semakin jauh mendekat listrik dan pembagian kerja, semakin tinggi legitimasi. Penyakit ini membuat kita alergi terhadap yang telanjang, lalu memuja yang terorganisasi. Pengamen keplok tak menuntut panggung. Dia menuntut pengakuan sebagai subjek, bukan gangguan. Band trotoar dengan pengedar kotak mengajarkan efisiensi kota. Keplok tangan mengajarkan asal-usul musik. Keduanya bertemu di persimpangan yang sama, tetapi hanya satu yang dianggap layak. Selama lampu masih merah, kita bisa memilih, menutup telinga atau berhenti sejenak untuk mengakui bahwa martabat tak selalu datang bersama kabel dan kotak. Refresh your mind, join diagnosa logika, share satir ini.